Secara mengejutkan, lini penyerangan Arsenal tiba-tiba menjadi yang paling tajam di Liga Champions musim ini. The Gunners mampu menorehkan 23 gol. Usai badai cedera yang menimpa sektor penyerangan The Gunners, ternyata bukan menjadi masalah bagi Mikel Arteta. Mantan asisten Pep itu kini telah mengubah taktik permainan menjadi pragmatis oleh Jose Mourinho. Pelatih The Gunners itu secara rela meninggalkan pengajaran taktik dari sang guru Pep Guardiola. Penggunaan filosofi yang penting menang cetak gol ternyata terbukti mampu membuat gacornya lini serang Arsenal. Hal itu tak lepas dari buah manis dari filosofi baru Mikel Arteta, sang entrenador yang mulai meninggalkan taktik penguasaan bola yang enggak mendatangkan hasil maksimal. Bisa dilihat hasilnya sangat memuaskan pada leg pertama 16 besar Champions League kontra PSV Eindhoven. Padahal kita tahu pasukan Arsenal dalam laganya itu, anak asuh Arteta sama sekali nggak memegang kendali permainan. Tercatat, Arsenal hanya memegang 47% penguasaan bola di hadapan lawannya. Lebih lanjut, Arteta mengarahkan anak asuhnya untuk semakin efektif dalam menyerang. Dan terbukti, hasilnya Martin Odegaard DKK berhasil mencetak 7 gol dari tendangan ke arah gawang. Pada akhirnya, strategi ini terbukti mampu mendongkrak koordinasi antara pemain di atas lapangan. Bahkan, banyak pemain dari Arsenal mendapat rating tinggi dari media Footmob. Kejeniusan Arteta mendapatkan pujian tinggi dari legenda asal Inggris, Alan Shearer. Sementara itu, meskipun saat ini Arsenal tengah berada dalam krisis striker, hal itu sama sekali tak menyulitkan pasukan meriam London. Arteta kembali menemukan formula baru. Cederanya Kai Havertz dan Gabriel Jesus membuat Arsenal tidak memiliki penyerang tengah. Jesus sudah cedera ACL sejak Januari 2025 dan Havertz cedera hamstring parah sejak Februari. Masalah ini memaksa Mikel Arteta untuk berpikir kreatif. Pria berdarah Spanyol itu mencoba beberapa solusi yang nyentrik. Salah satunya memainkan Mikel Merino yang merupakan gelandang bertahan sebagai ujung tombak dalam format 3 penyerang. Bulan lalu, Arteta juga pernah berujar soal kemungkinan memainkan Calafiori sebagai striker. Posisi penyerang tengah Arsenal selanjutnya pernah ditempati Trossard, sang winger. Gelandang tengah Mikel Merino juga pernah diplot main di sana. Bek sayap Ricardo Calafiori turut penasaran. Dirinya mau coba bermain di posisi tersebut. Saya merasa saya bisa bermain di peran apapun. Jika saya dibutuhkan jadi striker, saya siap. Walau pasti itu tidak mudah karena saya belum pernah melakukannya. Tegasnya dilansir dari The Guardian. Ricardo Calafiori sempat diplot bermain lebih ke depan saat Arsenal bantai PSV 7-1 pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Bek berusia 22 tahun itu paling banyak bermain di posisi bek tengah dan di posisi bek sayap kiri. Krisis striker ini kemudian berefek juga ke Mikel Merino. Ia bahkan sedang menikmati peran barunya di Arsenal. Pelatih Mikel Arteta membuat keputusan mengejutkan dengan mengubah Merino menjadi false nine. Hasilnya, 3 gol dalam 2 pekan. Ia juga memberi kontribusi besar dalam kemenangan telak 7-1 Arsenal atas PSV. Perubahan ini bukan hanya solusi darurat, tetapi juga langkah strategis yang memperlihatkan kecerdasan dan adaptasi luar biasa dari Merino. Mantan gelandang bertahan Real Sociedad ini kini menjadi salah satu opsi serangan paling mematikan bagi The Gunners. Tidak ada yang bisa menebak jalannya pertandingan melawan PSV, termasuk Arteta sendiri. Dalam laga tersebut, Arsenal tampil luar biasa. Namun satu yang mencuri perhatian adalah peran Merino sebagai false nine. Pemain asal Spanyol itu tidak hanya mencetak gol, tetapi juga memberikan assist untuk Odegaard, membuktikan bahwa ia bisa menjalankan peran penyerang dengan baik. Performa impresif Merino sebagai striker dadakan mendapat pujian dari legenda Premier League Alan Shearer. Tim Sherwood juga menyoroti kecerdasan Merino dalam memanfaatkan ruang dan mengalihkan perhatian bek lawan. Sejak ditarik lebih maju, Merino tak hanya menjadi solusi sementara, tetapi juga aset baru bagi Arsenal. Kemampuannya dalam membaca ruang dan eksekusi tajam semakin membuktikan bahwa ia adalah pilihan ideal untuk mengisi posisi yang ditinggalkan para penyerang utama Arsenal. Ketiadaan Havertz sebagai top skor Arsenal musim ini membuat kontribusi Merino semakin krusial.
Dengan 3 gol dalam 2 pekan, ia kini menjadi pemain yang paling banyak mencetak gol untuk Arsenal tahun ini. Sebuah pencapaian luar biasa untuk seorang gelandang yang baru diubah perannya. Jika tren positif ini berlanjut, Arsenal bisa semakin percaya diri menghadapi sisa musim ini baik di Premier League maupun Liga Champions. Mikel Merino yang dulu dikenal sebagai gelandang bertahan yang tangguh, kini menjelma sebagai killer baru di lini serang Arsenal. Meskipun Arsenal sedang dalam tren positif, The Gunners tak boleh jengah. Mereka tetap harus mencari opsi lain sebagai pelapis untuk para pemainnya jika terjadi badai cedera seperti saat ini. Peran pencarian para pemain tentu saja perlu seorang arsitek yang handal. Arsenal telah mencari pengganti Edu selama beberapa bulan terakhir. Kini, mereka tampaknya menjatuhkan pilihan kepada Berta untuk mengisi posisi tersebut. Berta dikenal sebagai sosok penting dalam kesuksesan Atletico Madrid selama lebih dari 1 dekade. Ia memainkan peran kunci dalam perekrutan pemain dan strategi klub. Kehadirannya diharapkan membawa dampak positif bagi The Gunners. Dengan pengalamannya, ia diyakini bisa membantu Arsenal bersaing di level tertinggi. Selama di Atletico, ia membawa klub meraih beberapa trofi, termasuk 2 gelar La Liga dan 1 Liga Eropa. Berta dikenal sebagai sosok yang cerdas dalam membeli pemain. Ia mendatangkan 6 juara dunia seperti Anthony Griezmann dan Rodrigo de Paul. Ia juga bertanggung jawab atas 5 rekrutan termahal Atletico. Salah satunya adalah Joao Felix yang didatangkan dari Benfica. Beberapa transfernya dianggap sebagai investasi cerdas. Dengan pengalaman mentereng ini, menarik menanti sejauh mana Arsenal bakal terbang tinggi oleh arsitek baru Berta.